Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran kelima halaman 103. Kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Pada Ayo Berkreasi, apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Jelaskan. Di sini kakak akan memberikan langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan. Langkah pertama, tentukan subjek yang akan dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. 3. Menyusun kalimat yang jelas dan singkat. 4. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Dan yang kelima, menuliskan dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Kemudian diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Perhatikan kembali rancangan poster yang telah kamu buat. Kemudian pada halaman 104, buatlah tanda centang apabila postermu telah memenuhi persyaratan berikut. Perhatikan tabel yang sudah kakak isi. 1. Kriteria, saya membuat judul poster sesuai tema. Ya. 2. Saya menulis kata, kelompok kata, dan kalimat sesuai dengan tema. Ya. 3. Saya membuat gambar pada poster sesuai dengan tema. Ya. Dan keempat, saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster. Jawab ya. Jika kamu sudah memenuhi seluruh persyaratan di atas pada rancangan postermu, lanjutkan dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ayo presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Adik-adik kelas 6 yang hebat, contoh komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN selain karya seni batik dan gerabah diantaranya karet, tekstil, perangkat elektronik, kulit dan produk olahannya, serta batu bara. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 105. Apakah kamu masih ingat komoditas apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Diskusikan pertanyaan tersebut secara berpasangan dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Di sini kakak akan memberikan contoh komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN selain karya seni batik dan gerabah. Yang pertama, karet. Indonesia merupakan produsen karet terbesar urutan kedua di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014, Indonesia mampu menghasilkan hingga 31.200 ton. Hasil ini meningkat di tahun 2018 menjadi 53.200 ton. Hasil karet Indonesia berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Negara yang menjadi pengimpor karet Indonesia di ASEAN adalah negara Singapura.
Yang kedua, perangkat elektronik. Catatan menunjukkan bahwa nilai ekspor produk elektronik di tahun 2015 mencapai 500 miliar US dollar yang jika dirupiahkan menjadi 6,76 triliun rupiah. Di kawasan ASEAN sendiri, negara yang menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia adalah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Komoditas elektronik yang diekspor Indonesia meliputi produk elektronik berbasis industri, penangkap sinyal televisi, dan panel elektronika. Yang ketiga, tekstil. Data dari Badan Pusat Statistik yang terhitung dari Januari hingga Maret tahun 2013, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia non-rajutan mencapai 1,01 miliar US dollar. Negara pengimpor tekstil Indonesia di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 4. Kulit dan produk olahannya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia mengalami peningkatan. Produk kulit tersebut meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti sepatu. Data yang terhitung mulai Januari sampai September tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kulit mencapai 4,16 miliar US dollar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Persentase peningkatan mencapai 6,28%. Pasar utama ekspor kulit dan produksi kulit Indonesia adalah negara Amerika Serikat dan Cina. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor kulit dan produknya ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Yang kelima, batu bara. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Negara India dan Cina menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia adalah Vietnam. Kemudian pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas untuk mencari informasi tentang berbagai komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Presentasikan informasi yang kamu peroleh secara bergiliran dalam kelompok. Ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting yang kamu peroleh pada tabel berikut, yaitu halaman 105. Di sini kakak akan memberikan contoh komoditas Indonesia yang diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. 1. Komoditas karet diekspor ke negara Singapura. 2. Komoditas tekstil diekspor ke negara Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 3. Komoditas perangkat elektronik diekspor ke negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. 4. Komoditas kulit dan produk olahannya diekspor ke negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam, serta komoditas batu bara diekspor ke negara Vietnam. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.